Kalau mau dah ngapa sawit ke banyak Cina punya. Mengaku zalah jangan niang lah. Jadi di Indonesia kau aneh pak. Ame diserahan ke Amerika. Nikel ke Cina. Itu baru sampai ke orang alamannya no profesor tu mah. Ya kan? Tapi akalnya tak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tali kayu panjang 9, orang memancing ateh pelang, kanai lah anak lumbo-lumbo. Ambil kue basuh lah tangan, makanlah sado nan taidang, jangan di pasiraan saruknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Itulah ayat yang dibaca oleh imam kita tadi sebagai pembukaan acara kita malam ini, dan itu saja kita jadikan sebagai dasar kuat untuk kajian kita malam ini. Suai. Nan kita hormati minantu ambo, itu beliau pimpinan yang dipercaya dek nan tinggi dari beliau pulo PTP berapa nama tadi? Di Pekanbaru. Jadi mintuo beliau di Padang Taruk. Padang Taruk bajalan lurui, kamancuang jalan babelok, kalau layak lurui banyak orang nang Kamarok. Jadi jangan ditiru ketua MBG, ya kan? Itu ndak lurui akalnya. Sama liar korupsi sari. Yang kita hormati bapak-bapak pimpinan dari PTP nan membawa bini samo jo bini. Kita hormati lagi Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Iman Komplek Perumahan PTP. Seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, karyawan-karyawati dan seluruh jamaah Masjid Nurul Iman yang berada di sekitar masjid ini, yang malam ini sudah beriktikaf di Masjid Nurul Iman dengan janji kita memperingati, memuliakan tahun baru Islam yang malam ini sudah tanggal 8 Muharram. Jadi besok boleh kita puasa Tasu'an, hari yang ke-9. Besok lagi puasa Asyura, hari yang ke-11. 3 hari sekurangnya kita puasa sunat di bulan Muharram. Itu besar pahalanya. Mudah-mudahan semua kita sanggup puasa sunat ini. Amin. Kaum muslimin tadi sudah disinggung oleh Bapak pimpinan ketika memberikan kata sambutan, ya kan?
Inti dari suatu peringatan itu kita bergerak maju, bergerak disiplin, berkualitas pekerjaan kita masa yang akan datang dari yang berlalu. Ya kan? Lebih-lebih kami di Semen Padang itu dulu bermacam-macam training yang diadakan oleh perusahaan agar karyawan-karyawati ini berpikir maju, disiplin, dan bermacam-macam yang dilakukan oleh Semen Padang. Ada namanya TQC, ada namanya AMT, bermacam-macam lah untuk mendidik mental karyawan. Nan kurang ajar tu tetap je kurang ajar, Pak. Yo, akannya peringatan C, potong Jasprot 40%. Apa itu Jasprot? Jasa produksi laba perusahaan yang dibagi setiap tahun. Ambo ndak mengapi daun kuning dah, Pak. Ambo jalan ke kana peringatan malah dapet karyawan teladan. Umur 41 ambo terpilih karyawan. Lai tahu Pak hadiahnya di PTP le ada program iko. Hadiahnya. Oh, PT, ya kan? Di kami hadiahnya diberangkatkan oleh perusahaan pergi haji. Oh, itu Pak. Ketika itu haji ini 100 emas. Karena emas ketika itu belum murah, belum mahal. Dan tahun 94 itu saya dapat karyawan teladan. Cuma ketika dijemput oleh teman-teman ke bandara setelah pulang, mereka itu bertepuk tangan di atas mobil. Haji Bidin, Haji Bidin, Haji Bidin. Apa saya bilang, saya ini nama saya Ristawardi, kenapa kalian tukar dengan Bidin? Bidin tuh biaya dinas. Ya kan? Bapak Ibu yang terhormat, kalau kita semuanya ini tetap di jalan Allah, walaupun kita karyawan biasa, itu kita terhormat di sisi Allah. Yang paling rendah karyawan ini kan helper namanya. Saya mengalami itu bertahun-tahun, karena saya tidak punya ijazah STM. Ya kan? Kaum muslimin perjamaah kita tidak usah rendah diri jadi karyawan itu, asalkan kita jujur, ya kan? Disiplin, ya kan? Nana cok korupsi kok kan atasan kan? Di PTP itu ada mana? Atasan non korupsi, nala masuk tansi, aduh. Jangan ditiru itu, kalian modo-modo jadi kepala. Beko bini banyak nanya soali, ya kan? Itu korupsi, nyok karate kalian di malaikat. Jadi korupsi ini berbahaya. Karyawan biasa awak tak ada. Tidak ada ke disebut orang awak nan terhormat, awak karyawan rendah mah. Tapi kalau kita lurus, lebih mulia kita dari atasan yang banyak melakukan kesalahan. Pai dinas keluar daerah nya 3 hari anyowe ana mari anak buah nan mengetik tu muasnya nyonya ndak samangnya ya kan? Itu korupsi le jale dapat tu. Korupsi menambah hari di dinas, ya kan? Ini jadi kita memperingati ini, kita bertambah baik hendaknya dalam segala hal. Kalau enggak percuma, sama dengan orang senam. Orang senam keluar enggak keringatnya? Keluar. Bau kambing enggak ketiaknya? Iya, kalau enggak pakai Rexona. Tapi langkahnya di sana saja. Apa hadisnya yang dibacakan oleh Bapak Kepala tadi? Kalau dengan hadis Nabi, ya kan? Beliau kan artinya saja tadi. Bangku arti saya, nyo ndak dapat hadis sudah. Ini. Jadi kita ini saling melengkapi, Pak. Bapak yang sekolah di ekonomi, ndak bisa saya itu meniru ilmunya. Karena saya dari pesantren. Ya kan?
Nah, kalau dokter bapak-bapak para jamaahnya calik sewa turang kok apa? Apa hadisnya yang dibacakan Pak Kepala tadi? Man kana yaumuhu khairam min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari sekarangnya, kinerjanya, kualitas kinerjanya, kualitas ibadahnya, kualitas imannya lebih baik dari hari-hari yang berlalu, fahuwa rabihun. Itulah umatku yang menang. Kita mau kalah atau mau menang? Perbaiki semuanya ke arah yang baik, ya kan? Itu namanya orang menang. Saya bacakan hadis selanjutnya. Wa man kana yaumuhu mithla min amsihi. Barang siapa yang kualitas kerjanya, disiplinnya sama saja dengan hari yang berlalu, fahuwa khasirun. Mereka itu rugi. Ya kan? Lain sama sekerajanya, tapi rugi kecil Nabi. Yang harus meningkat kepada yang lebih baik. Ada yang berbahaya lagi. Wa man kana yaumuhu syarram min amsihi. Barang siapa yang kerjanya, imannya, disiplinnya lebih buruk dari hari yang berlalu, fahuwa halikun. Itu orang celaka. Inilah yang kami alami ketika jadi karyawan, Pak. Ada karyawan itu para jemaah. Kasihan kita sebenarnya. Peringatan A, peringatan B, skorsing, iya kan? Skorsing itu menerima gaji 50%. Sesudah itu langsung diberhentikan tidak hormat. Ya kan? Jadi dalam hidup kok apa yang hak kita itu saya dipakai. Ya kan? Apa kalian tidak ada mengadu bini orang nak? Itulah betul kerja Pak. Bini awak sepakai. Jangan digadu bini kawan. Sebagian orang ada iman nyokolah pai, nyendak mempersiapkan diri untuk hari esok, yang nampak hari sekarang saja dia balikkan. Maliek bini awak titik selemo. Mencalik bini orang titik selero. Kan? Ini sesuatu yang salah. Kalau ada perbuatan bapak yang seperti itu masa-masa yang lalu, di tahun baru ini kita berubah lagi kepada yang baik. Sebab yang salah dilarang Allah itu membahayakan untuk diri, membahayakan untuk keluarga, dan membahayakan negara kita. Ya kan? Membahayakan semuanya. Jadi benar apa yang dibacakan oleh imam kita tadi, setiap diri, setiap kita, setiap jiwa harus memperhitungkan apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok. Hari esok itu tidak masa depan di dunia, Pak. Karena apa? Di dunia ini sebentar. Lebih lama kita di dalam kubur, Pak, daripada dunia ini. Percaya enggak? Nabi Adam sampai sekarang sudah berapa dalam kubur? Jadi di kubur itu Nabi Adam sudah lebih dari 50.000 tahun. Semenjak dia diciptakan. Maka bumi ini diisi oleh Allah dengan manusia sekitar 50.000 tahun lebih, Pak. Tapi umur dunia ini sudah berapa? Sudah 14 miliar tahun. Apa yang hidup di bumi ini? Kalau kita lihat bapak-bapak yang terhormat, yang bertemu bagi orang fosilnya, salah satu dinosaurus. Itu di laut senyendak tabanam, Pak. Aparaga down. Nanya makana ikan. Dihabiskan oleh Allah dinosaurus tu, tapi tubuhnya jadi minyak. Hanya ambil saya di Pertamina gini. Nyagi anak mau perusahaan minyak ke Pertamina, per tahun minyak naik. Iya kan?
Jadi tubuh dinosaurus itu kalau ada je dinosaurus kini pak awak habis dia awaknya makan. Jadi bermacam-macam ditemukan makhluk-makhluk purba itu sebagai penghuni bumi. Yang cerdas itu yang tinggi IQ-nya manusia. Nabi Adam itu tinggi IQ-nya pak. Atau supaya capek dunia ko baisi manusia, supaya maju teknologi, nyo ndak mau beranak dua serupa Adam kini. Adam kini kan itu anak cukup dua, laki-laki perempuan sama saja. Malu sama laki-laki je berusin. Nabi Adam tu tahu bu berapa anaknya? 41. Setiap lahir itu kembar dua, satu laki-laki, satu perempuan. Apakah tidak makan anak beliau itu? Tidak. Orang sekarang keyakinan beragama itu kurang, Pak. Saya tanya Cina yang di Padang, Pak. Karena saya tinggal di Padang. Tidak satu pun Cina itu yang KB, Pak. Iya kan? Tunggu tambah banyak. Yang jadi negara, Pak. Iya kan? Apa disuruh KB amuh loh. Iya kan? Ini para jemaah yang terhormat. Iya kan? Kalau mau ngapa sawit kebanyak Cina punya. Iya kan? Mengaku zalah jangan yang loh. Iya kan? Ini para jemaah. Iya kan? Jadi di Indonesia kok aneh, Pak. Ame diserahan ke Amerika. Nikel ke Cina. Ya kan? Bapak-bapak yang terhormat. Aneh. Hah? Mantap aneh. Itu baru sampai ke orang alamannya ada profesor tu mah. Ya kan? Tapi akalnya tidak tahu. Mungkin saja profesor kok betonggok-tonggokan saya pak. Ada di Periaman sopir camek ditanya oleh pamannya ketika pulang di Jakarta. Pamannya ini saudagar, namanya Sabirin. Yo meniang di Mang Kerajo ambo dekan tua camek jadi sopir wara gajian 20.000 nyonya apa loang kakayo tu. Pela yang orang ke Jakarta saja mengalir Tanah Abang, mengalir Tanah Abang. Rupa retak tangannya saudagar itu pak. Ditakdirkan oleh Allah semenjak dia pergi dengan pamannya itu seperti apa betina uangnya itu beranak aja banyak keuntungan. Dibelinya rumah di komplek elit di mana itu? Di Pondok Indah. Ternyata di Pondok Indah itu orang profesor doktor awak Sabirin saja. Nyobali lo papan namo nan dari Perak itu banyak ya kan? DR Sabirin MSC datang bapaknya induknya ke sana ditunjuk rumah adiknya ke rumah Joya aja. Kau tidak mungkin rumah Joang kedoyo. Baik itu, ikut orang doktor aja. Ya kan? Joang tamat SMP aja. Iya aja. Picik bel dia itu. Keluar Sabirin tu. Tiba dalam sudah minum, sudah makannya tanya dia Joang kuliah selama Jakarta sambil ngelek. Malah bisa kuliah ya. Awak tamat SMP, orang kuliah tu tamat SMA. Bangkola doktor Joang jayanya. Iko menjaga gengsi juga. DR ko di sini rumah. Ya kan? Di sini rumah Sabirin MSC mantan sopir camat. Jadi profesor kok mungkin banyak cuy itu di negara Iwak. Ya kan? Nya profesor pi maliang PT rakyat.
Yang tidak ada itu apa? Imannya. Persiapan hari esok tu tak terkena dia. Mungkin pandapiknya sama je edit dulu. Kalau mati masuk kubur habis pakaro. Kubur itu bukan tempat yang terakhir. Yang terakhirnya kalau tidak surga, neraka. Anda usah, Nabi Adam kan udah 50.000 tahun meninggal. Nabi Muhammad sudah 1400 tahun. Umurnya di dunia berapa? 63. Sudah berapa beliau dikubur, Pak? Sudah 1400 tahun lebih. Untung saja dia Nabi. Kok kepala MBG gua marah saya dengan yo karate siya malam. Ini. Jadi dikubur kita lebih lama dari umur kita. Kitanya Pak kan jauh jaraknya dengan Nabi. Iya kan? Mungkin kalau kita mati, saya sudah 74 tahun. Menunggu hari kiamat entah berapa ratus tahun lagi. Kalau menurut hari kita lama hari kiamat lagi, Pak. Tandanya apa? Orang masih bangun jalan tol. Kalau tahu orang akan kiamat, Pak, tidak mau dia bangun. Ini merugikan, membuang-buang duit nih. Ya kan? Duit itu dipinjam lah tuh. Ya kan? Jadi menurut bilangan Allah, kiamat tidak lama lagi, bilangan kita lama lagi. Coba lihat anak-anak bapak yang perempuan, ketika dia sekolah, bapak sudah buat rumah untuknya. Tapi sudah dia dapat kerjaan, kemudian dia bersuami, mau tidak dia di rumah kita itu sepanjang masa? Tidak, nyambil rumah dia. Ya kan? Nah, seluruh rumah-rumah itu saya perhatikan, saya sudah tua sekarang, dulu penghuninya mati dari rumah itu. Kalau rumah itu tidak terbakar atau tidak kena gusur. Rumah tu Pak dicat kembali baru dah. Awak dicat makin muda awaknya Pak. Cuba lah Pak, abu apa lah beban serupa mbok Pak. Dicat hitam melihat. Tidak kemudian ke Pak tu dong. Sebab orang gaik tagak dari duduk dari tagak saya beda aja anak muda Pak. Apa paciem pinggang lutui. Itulah tak masuk ambo tu Pak. Benda itu. Lah patui kerana tujuh sampai ibu-ibu kalau ada suaminya setua saya ini 74 tahun meninggal dia tidak usah ditangisi. Biarkan aja orang udah tua, udah pantas mati itu. Ya kan? Nah. Lebih-lebih kalau dia pikun, Pak. Ada orang tanya, Ustadz sudah patut juga meninggal itu? Udah patut. Dari umur saya sudah 11 tahun tuanya dari Nabi Muhammad. Tapi kenapa orang banyak mendoakan saya? Saya yakin jemaah Nurul Iman ini, ya kan? Kalau saya tidak datang, bapak-bapak mempersiapkan acara seperti ini, mungkin kecewa. Sebab menantu saya ini, kepala ini, ya kan? Beliau yang mengusulkan agar orang tua itu diundang ke sini. Saya yakin ya Allah selamatkan orang tua itu dari Padang ya Allah. Beliau berkeliling ya Allah sampai jugalah ke masjid kami. Balik dari Siko kok matinya nanti biarlah. Ya kan? Jadi doa orang banyak bisa mengubah takdir Allah. Bukan orang yang merubah, Allah. Kenapa? Orang ini beratus-ratus, Pak. Saya ngaji ke Selayang Baru di Malaysia. Itu apa kata protokol? Mari kita doakan Buya Ristawardi ini. Sekarang beliau kita undang di sini membaca sejarah Nabi dalam rangka berjuang. Nanti kita undang lagi beliau datang ke masjid kita dalam rangka menyebut salat ke Sidratul Muntaha. Ya Allah, sehatkanlah Buya ini. Jamaah itu lebih dari 3.000, Pak. Amin. Tunggu lu mati yang mulai. Apa
bapak kalau mudo ya kan lah mati itu tanda banyak sumpah orang kan lebih banyak lo kesalahan. Tapi kalau tidak masalah itu takdir. Bu, ya kan? Jadi di samping kita mempersiapkan biaya untuk anak sekolah, selesai dia menjadi sarjana, kita akan menyediakan biaya untuk dia menikah, ya kan? Itu kesemuanya itu kita niatkan karena Allah supaya berpahala. Pahala itulah persiapan untuk hari setelah kita meninggal. Jadi segala biaya yang Bapak keluarkan untuk keperluan keluarga Pak, jangan lupa meniatkan sedekah. Kita suami ini Pak memberi nafkah untuk istri kan kewajiban. Kewajiban kita itu. Kalau tidak diberikan berdosa. Tambah lagi bobotnya. Niatkan sedekah. 2 pahalanya Pak. Jangan lupa. Ya? Nah, jangan lupa. Kaum muslimin begitu pengasihnya Allah. Besok hari Kamis kan puasa Asyura. Bapak yang puasa Kamis, ya kan? 2 pahala otomatis dapat tuh Pak. Pahala puasa Asyura dan pahala puasa Kamis. Tapi orang yang tak biasa pahala Kamis cerita Pak. Tak biasanya salat puasa hari Kamis dah. Jadi harus lo dua. Ya, orang yang rutin puasa hari Kamis itu yang dapat 2 pahala besok. Jadi dalam segala hal menjelang kita meninggal, ya kan? Jadi karyawan, jadilah karyawan yang jujur. Jadi kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, jadilah kepala rumah tangga, ibu rumah tangga yang jujur. Iya kan? Itu orang yang menang, Pak. Walaupun rezekinya tidak banyak. Karena Nabi menyatakan lagi, ini untuk memotivasi kita. Tidak ada orang yang bahagia dengan harta banyak, Pak. Kalau hubungannya putus dengan Allah. Di Padang ada musala Darul Amal. Saya sudah bertahun-tahun ngaji di sana. Sekarang ustadz muda-muda yang tua saya jadi nih. Itu musala itu di pasar Tanah Kongsi namanya. Karena pasar Tanah Kongsi itu kongsi antara orang Padang dengan Cina. Jadi di pasar itu boleh orang Cina menjual babi. Tapi karena kerap kali mendengarkan pengajian, ketika orang Islam di sana menyembelih korban, Cina-Cina itu dikasih daging karena orang Islam sudah dapat semua. Akhirnya apa yang dikatakan Nabi itu bertemu. Wa ahsin ilan nas. Berbuat baik itu bukan kepada kita seagama saja. Iya kan? Orang beragama lain kan dia hamba Allah yang membikinnya Allah. Yang tidak boleh diikuti orang beragama lain itu akidahnya. Kita berinfak kepadanya boleh. Akhirnya banyak orang itu masuk Islam. Ya kan? Maka dibuatlah kesatuan namanya PT, Persatuan Islam Tionghoa Padang. Bapak-bapak yang terhormat, dicarikan oleh nenek mama di mana dia bisa membeli tanah untuk bikin rumah. Semua orang Cina itu di Padang, Pak. Dia punya ruko tinggal di atas saja, tidak ada tanahnya yang lain. Dicarikan. Dia bikin masjid di sana. Iya kan? Apa ceritanya kepada saya? Pak Ustaz, teman-teman kami ini banyak yang kaya, yang sudah jadi miliarder. Tapi itu mendapatkannya tidak menurut Islam. Ya kan? Baca puasa taruh ciri kucing juga boleh kambing. Ya kan? Ini ternyata itu memang tidak membawa berkah, Pak Ustaz. Kenapa tidak membawa berkah? Saya bilang banyak teman kami yang telah kaya-kaya itu umurnya masih muda, 40-an, tapi dia bunuh diri. Uangnya banyak. Kan tidak uang yang membuat orang bahagia. Kenapa orang banyak uang bunuh diri?
Jadi benar kata Nabi, laisal ghina an kasratil mal. Tidak dinamakan kaya orang banyak harta. Walakinnal ghina ghinaul qalbi. Kekayaan yang sebenarnya kekayaan hati. Kekayaan hati itu dari mana diperdapat? Dengan hubungan baik kepada Allah. Dan kita meniatkan apa pekerjaan kita di dunia ini untuk persiapan hari esok. Apa kata imam kita tadi? La yastawi. Tidak sama orang fasik dengan orang beriman. Ya kan? Orang beriman itu masuk surga, orang fasik masuk neraka. Maka kita jangan jadi orang fasik. Jadi nampaknya Pak, kalau orang putus hubungannya dengan Allah, dia mencari rezeki itu sembarangan saja, asal banyak. Ini yang tidak membawa berkah. Ada dulu petinggi Partai Demokrat, ya kan? Namanya bercampur pakai batu, di belakangnya gana, ya kan? Ketika itu kalau saya tidak salah, dia lebih dari 5 miliar korupsi. Ditangkap oleh KPK, ya kan? Di dalam sidang rupanya jaksa ini Pak mencecar pertanyaan itu berjam-jam. Hanya pas aku anak bersama-sama itu berjam-jam. Akhirnya dia pingsan, dibawa ke rumah sakit, mati. Apitin 5 miliar itu alun nikmati lah. Abi ni kawinnya je pacar lama. Awak itu sedari kubur. Hanya karate dia melekat jam malam. Ya kan? Jadi apa-apa jangan korupsi lah. Menyusahkan awak dosa tu Pak. Di dosa itu tidak akan memberi ketenangan kepada kita. Pasti menyusahkan. Serupa jombo kini ke Pak. Banyak orang buya. Umur buya lah 7 sampai. Kami cari wajah buya nan asli ke. Lebih segar dari nan dipoto lah. Abang itu mungkin salah satunya itu Pak. Amba tidak ada ditanya-tanya KPK Pak. Tidak ada dikadu-kaduan orang. Anak ke dikaduan orang. Sudah ngaji kau nyakir orang amplop. Tu Pak katanya saya mah gitu. Ada na regional gitu. Macam-macam lah istilahnya. Ada nan dana kami tidak sampai je. Ada nan apa gitu. Lainnya janjian honor tu inyo janjian awak minta. Hanya kurangnya dari itu nilai. Kami taikor je. Ya kan? Jadi orang nama lagi honor. Kan salahnya tidak ambil. Ya kan? Aku tawar lah kan lagi kan jadi. Ya kan? PTP kan namanya. Ya kan? Apa ini? Ya kan? Tuh. Ada mana letak korupsinya mbak? Tidak ada kan? Apa-apa ikhlas Ustaz. Kau biaya untuk ke Padang. Tak ada tak kajui-kajui yang bodoh Pak. Baru tu ya tak ada unsur korupsinya piti itu dong. Masuk kerja dulu. Embo dipelihara aja di Allah. Duduk embo di personalia Pak. Tak ada sumber piti sana. Mana kerja embo di personalia tu menyidang orang kanikah, menyelesaikan kasus karyawan jovininya nanti selesai. Itu menyelenggaraan orang mati. Ada mana korupsinya? Kalau di pengadaan orang Pak, itu banyak nanti penggih-penggih Pak. Ini kan? Pengadaan barang itu nya bekerja sama juga namanya. Nama masuk barang ke perusahaan kan namanya? Supplier. Ini itu, ini kepala-kepala namanya kerja itu. Ini kan? Ini Bapak-Bapak. Anan ternyata karyawan di bawah dia. Karena biaya dari supplier itu lebih mahal dari lain. Ini Bapak-Bapak ini. Macam itulah. Kalau orang tidak jujur Pak, dia tidak akan selamat. Saya lihat sekarang Pak, atasan-atasan kami yang tidak jujur tu, iya kan? Ini kan duit je baru. Pi marasai dari awak karyawan kerja kasar kalau Pak. Ada yang menjabiti ke bazis. Coba yang anda Pak. Kan namanya tidak mau sabui, itu tidak jadi gunjangnya tu.
Pikir nama sabu ya nama orangnya ya. Mantan kepala biro sakit nak do pitih lah. Berpinjam pitih ke las. Las tu kumpulan zakat karyawan. Lebih berkah pitih nama selama tu do kepala biro ndak tunggu pitih kita ya. Kami datangkan azab yang kecil di dunia sebagai peringatan sebelum datang azab yang besar di akhirat. Mudah-mudahan nyo minta ampun. Itu di surah apa Pak? Surah As-Sajdah. Ini kan sananya bisa aja Pak Yawe surah Quran ya. Tapi kalau khususnya surah As-Sajdah ada tuh imam membaca itu pagi hari Jumat. Wala nuziqannahum minal adzabil adna. Jadi orang yang ditangkap korupsi itu Pak, itu azab yang kecil di dunia berarti. Nanti akan diberikan azab besar kalau nyo ndak babalik tobat ke Allah. Tapi kalau tobat Pak, selain dari rasa syirik, nyampunkan ya Allah. Ini mau Pak makan buah sawit itu je tunggu-tunggunya. Ya kan, sadonya tuh dimakan. Tapi awak minta tobat ke Allah balik, nyampunkan ya Allah. Walaupun dosamu sebanyak buih di lautan. Begitu penyayangnya Allah. Itu ayat yang dibaca. Pandai na imam tadi memilih ayatnya. Mau tinggal membayar sekapal. Orang lembah keraja baik, tak sama je orang keraja buruk. Kalau berbuat baik apa? Akhirnya Allah. In ahsantum li anfusikum. Yakinlah tu. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untukmu. Ya kan? Wa in asatum falaha. Kalau engkau berbuat jahat, kejahatan itu kembali kepadamu. Orang Hindu menyebut karma. Jadi jangan dicoba-coba berbuat buruk. Jadi kita perbaikilah semuanya dalam kehidupan kita. Kita minta ampun dengan dosa yang lalu. Kita isi sisa hidup ini dengan yang lebih baik. Untuk selamatnya kita di kampung yang kedua. Namanya akhirat. Dunia sementara ini. Itulah ibu-ibu, bapak-bapak, acara kita malam ini. Na'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Malik Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma aftah qulubana kama aftah qalbin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna dinana dinan nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa imanana imanal mu'minin wa islamana islamal muslimin wa salatana salatal khashiin wa zunubana zunubal mustaghfirin wa niyatana niyatal mukhlisin wa a'malana a'malas salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang maha agung, di masjid engkau yang suci ini, Masjid Nurul Iman atau Cahaya Iman, kami bersama-sama dengan karyawan-karyawati, atasan, dan seluruh kami pelaksana tugas di PTP beserta jamaah sekelilingnya melaksanakan pertemuan silaturahmi, membangun jembatan hati di antara kami, mengikat ukhuwah Islamiyah di Masjid Nurul Iman ini dengan memuliakan tahun baru Islam Muharram 1448 Hijriah. Tanpa terasa ya Allah, umur kami sudah berkurang pula 1 tahun. Untuk itu ya Allah, pasca peringatan ini,
Jadikanlah kami orang yang lebih taat dari biasa, ya Allah. Yang kami masih bekerja di PTP ini, jadikanlah kami karyawan terbaik, ikhlas mengurus tugas yang diamanahkan kepada kami. Karena kami ini Engkau berikan pula lawan kami, iblis. Kami selalu dibisiki agar berbuat jahat. Untuk itu kami berlindung kepada Engkau, ya Allah, agar kami tidak tergoda oleh iblis melaksanakan tugas kami di perusahaan ini. Begitu juga kami istri-istri karyawan. Jadikanlah kami memotivasi, mensupport tugas suami kami agar selalu bekerja dengan hati yang jujur, ya Allah. Jauhkanlah kami dari perbuatan maksiat dan mungkarat, ya Allah, karena semuanya itu akan membawa kesengsaraan dunia jangka pendek dan kesengsaraan akhirat jangka panjang. Untuk itu jadikanlah kami semua manusia yang sadar, ya Allah. Kami bukan orang suci, kami pendosa, ya Allah. Tapi dengan ampunan-Mu, maka dosa-dosa kami akan berangsur-angsur Engkau ganti dengan kebaikan. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan kami, cucu kami menjadi anak yang saleh dan salehah. Jadikanlah perusahaan kami perusahaan yang lebih maju dari masa yang lalu. Kalau lebih maju, ya Allah, maka seluruh karyawan-karyawati akan bertambah kesejahteraannya, ya Allah. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami adukan nasib kami. Kepada Engkau kami mohon pertolongan. Dan kepada Engkau kami minta perlindungan. Ya Allah, kalau ada pemimpin-pemimpin kami yang tersesat jalan beliau, ya Allah, kembalikan beliau kepada jalan yang lurus, agar negara kami yang kami cintai ini lebih sejahtera dari masa-masa yang berlalu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.